Shalom, selamat malam Inang. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Dan sehat-sehat semua. Jika ada Inang yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami yakin dan percaya Tuhan pasti pulihkan. Kembali malam ini kita akan mengikuti ibadah PA online kita. Walaupun lewat online, tetapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita ya Inang dalam mengikuti ibadah PA kita. Biarlah kiranya Tuhan pasti mempertemukan kita kembali dalam ibadah tatap muka. Kami mewakili pengurus mengucapkan selamat mengikuti ibadah PA online kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ibadah PA kita, Mendoding Mahita, Haleluya, nomor 12, ayat sada pakon tolu. Oh Yesus penundang dunia, mulani natura tangan ataku, sayulung hatimu baik berdosa, hamba mengapuhi amar tundui dagingmu, apa guguni, ulang maina sambor, saibamu mai, ningon gogbamu ma asisai martua Martonggo Mahita, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berikan kami nafas kehidupan, Engkau telah izinkan kami untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman yang diberikan oleh pendeta ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pelita bagi kami untuk melangkah dan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami dalam menghadapi segala situasi yang saat ini kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua inang di GKPS Tambun ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati mereka, urapi mereka masing-masing satu persatu. Biarlah kami inang boleh menjadi inang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, inang yang dikehendaki oleh keluarga kami, inang yang disukai oleh keluarga kami maupun bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari bahwa begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni dan hapuskanlah dosa kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom, horas bata ganupan, paimay tangar kita hataninay bata, pondok kita hurta martonggo mahita lobe. Makasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu ya somane pargugoy hamhanami boy marhasa daun, secara khusus seksi inang kuria mo GKPS Tambun. Siyohanay menjalo hatamu ibagas Kristus Yesus, tondoy mo na pasing mangajari, rosi hatamu magabirigapan rosi panondang bani goluh nami sehari-hari. Asirsirhan nami ganuk marsahap maham manangihon mahanami.
Kena tondui in tetap memberi gogoh rosi mangurupi. Ibagas Kristus Yesus dalam mana miriap pakon tonggoon. Amin. Horas salum bata ganupan ataninay bata nagabi ambilan bata ay manata surat bani Yesaya bindu sada mamukah kumbani ayat 10 itu das subani 10 siah sonon maya tahun Yesaya saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas bataganupan, horas sehat, jurgit, cenah penuh dengan sukacita, kehidupan tadas banipan orang sonari. Sebagai tema kita pada hari ini dalam penilaian Alkitab adalah ketaatan mendatangkan kehidupan. Tentunya kita sepakat bahwa ketaatan itu merupakan suatu yang harus dikerjakan secara kerja keras. Suatu tindakan yang terus-menerus yang membutuhkan komitmen dan juga tindakan-tindakan nyata. Nah, oleh sebab itu, jika demikian taat kepada Allah berarti kita mau mendengar dan memelihara firman Tuhan. Taat berarti kita mau mendengar dan memelihara apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Dalam arti, ketika kita sudah masuk dalam ketaatan, berarti kita sudah ada di dalam kepedulian. Sudah mampu mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Dan siap juga berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Ketika ketaatan seperti itu kita lakukan, berarti itu akan mendatangkan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana yang diharapkan Tuhan, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Hidup kita berdampak dan hidup kita selalu rindu mengenal kebenaran dan kekuatan dari Tuhan. Nah, dari tema ini diarahkan kepada tujuan ketaatan akan mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Jelas ya? Jika ketaatan seperti yang telah kami terangkan tadi kita lakukan, itu akan mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Karena memang jika ketaatan seperti itu selalu berdampak seperti ranting dengan pohon anggur yang selalu melekat kepada batang dan akhirnya daunnya akan hijau dan buahnya akan ranum. Itu yang disebut dengan berdampak, mendatangkan berkat. Nah, hubatah ganupan secara khusus Nesiam seksi inang. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Ada pepatah itu mengatakan persis seperti itulah kehidupan bangsa Israel. Jauh panggang dari api. Mereka sudah disebut dengan bangsanya Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu Yehuda tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan mereka hanya mampu melakukan seperti apa yang mereka inginkan. Bahkan sengaja untuk jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka disebut kalau dari segi pemimpin-pemimpin seperti Sodom dan Gomora. Dan juga dari jemaat mereka hanya melakukan rutinitas ibadahnya, membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Itulah keadaan kondisi bangsa Yehuda sehingga disebut jauh panggang dari api.
Keadaan seperti ini digambarkan juga seperti jauhnya langit dan bumi. Demikianlah kenyataan hidup bangsa Israel yang mereka beribadah. Mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi jauhnya seperti langit dan bumi. Ibadah mereka hanya seremonial dan rutinitas belaka, tetapi hati dan pikiran mereka tidak bawa kepada Tuhan. Sehingga pemahaman tentang Allah yang Maha Kudus itu jauh seperti yang Tuhan harapkan bagi mereka. Sehingga hadirlah Yesaya untuk memberikan, katakan, perintah ataupun petunjuk. Yang pertama, Yesaya pada waktu itu menjadi nabi umat Allah dalam krisis. Artinya kalau kita baca dalam ayat 14 sebelum nats kita disebutkan di sana, perayaan-perayaan bulanan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Inilah yang dilihat oleh Yesaya. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel secara kerohanian mengalami krisis moral. Saat-saat seperti itulah Yesaya datang untuk memberi perintah Tuhan supaya mereka kembali ke kebenaran Tuhan dan ke jalan Tuhan. Tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Yang pertama, taat kepada Allah. Ini yang pertama yang diinginkan oleh Tuhan lewat Yesaya. Taat kepada Allah. Taat itu berarti telah tadi saya terangkan, yaitu melakukan dan berdampak dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sepanjang hidup harus kita memerlukan ketaatan, dan ketaatan itulah yang mendatangkan buah. Karena ketaatan identik dengan melakukan, memelihara, dan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga dalam komunitas hubungan kita, ya, dibutuhkan selalu ketaatan, mendengar, melakukan, dan juga mau berkomitmen untuk memperbaharui kehidupan sehingga terus-menerus akan terjadi kehidupan yang lebih baik dari sekarang dan yang kedepannya lebih baik lagi. Hidup dalam kebenaran perlu juga rindu mengenal Tuhan, senang firman Tuhan, serta mentaati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, harus kita rindu mengenal Tuhan. Tentu bagaimana caranya? Senang akan firman Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan, firman Tuhan. Itu akan memperbaharui kehidupan dan juga mendatangkan berkat-berkat baru. Karena firman Tuhan itu selalu berakibat dan bereaksi. Tetapi bukan hanya secara teori, firman itu sekarang ada di antara kita dan berada di tengah-tengah kita. Firman itu telah menjadi daging. Jika kita mengasihi sesama, jika kita mau peduli dan mau berbakti kepada Tuhan dalam konteks walaupun kita mengalami kesulitan yang berat sekalipun, ketika kita setia kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan memperbaharui dan memberikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita. Inilah hidup dalam kebenaran, perlu rindu mengenal Tuhan. Baru yang berikutnya, intim dengan Tuhan. Hidup kita berdampak. Hidup kita memiliki kekuatan yang baru. Harus hidup dalam praktek yang benar. Firman Tuhan nyata dalam kehidupan. Hidup dalam praktek yang benar. Itu diwujud nyatakan ketika kita intim berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Nah, hubata haganupan, Yesaya menjadi nabi saat itu mengalami krisis. Dalam ayat 14 tadi telah disebutkan, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi di sini diingatkan, kalau dalam nats kita, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Semua yang dilakukan membela
yatim, memperjuangkan kebenaran, dan disebut di sini menjadi perjuangkan perkara janda-janda. Ini adalah merupakan wujud nyata dalam kebenaran firman yang dipraktekkan secara langsung, yang dipraktekkan secara nyata. Nah, oleh sebab itu, dulunya Yerusalem yang dibanggakan, terkenal dengan kebenaran, terkenal dengan keadilan, terkenal dengan kesetiaan, sekarang telah berubah. Karena pemimpin berusaha untuk menjalankan kepemimpinannya untuk kepentingan diri sendiri. Jemaat melakukan ibadah dan kepedulian dengan sesama hanya berporos kepada diri sendiri, sehingga mereka tidak mengalami kasih setia dan saling mengasihi satu yang dengan yang lainnya. Lewat Yesaya mereka akan ditempa, karena kalau tidak melakukan kebaikan kebenaran dari Tuhan, mereka akan mengalami kecelakaan. Nah, oleh sebab itu diharapkan juga bertobat. Bagaimana cara bertobat? Nats kita mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Ya, berperkara firman Tuhan artinya membawa kehidupan kita secara seutuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak dalam kebenaran yang lain. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini dengan pergumulan yang kita alami, pandemi global COVID-19, kalau kita mau tetap berperkara dengan Tuhan, kita akan diberi hikmat. Kalau kita tetap mau berperkara dengan Tuhan, kita tetap diberi solusi. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Firman itu berakibat, bereaksi dalam kehidupan orang beriman. Nah, oleh sebab itu, lewat Yesaya mereka akan ditempa kalau mau bertobat. Tetapi kalau tidak mau bertobat, atau dalam arti di sini berperkara dalam firman Tuhan, karena disebutkan sekalipun dosamu merah seperti germiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kalau kita mau hadir, mau dibaharui, mau dibimbing oleh firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pemimpin yang selama ini menyalahgunakan kekuasaannya dan juga umat yang hanya melakukan ibadah secara rutinitas, tidak membawa hati dan jiwanya kepada Tuhan, sekarang kembalilah, maulah dibimbing oleh Tuhan. Karena disebut dalam ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari segi negeri itu. Artinya, untuk mendapatkan berkat-berkat baru untuk kehidupan kita berikutnya, baik itu dari segi pemimpin maupun umat, tetap mau hidup dalam kebenaran, menurut dan mau mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan memberi kelimpahan dan juga pertumbuhan untuk selalu mendatangkan sukacita dalam kehidupan. Nah, hari-hari ini mari kita juga renungkan, mari kita berkoreksi atau mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita beribadah dengan benar? Ini yang jadi koreksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita, hidup kita, ataupun peribadahan kita dalam posisi yang benar di mata Tuhan? Diberikan kesempatan, apapun itu, tentu kita telah melihat dalam hati kita. Sekaranglah saatnya memurnikan motivasi, supaya bagaimana sesuai dengan tujuan kita, supaya kita taat, itu akan mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari saatnya sekarang memurnikan motivasi kita dengan cara bagaimana mau berperkara dengan firman Tuhan. Artinya hidup tersambung, terhubung, dan juga rindu akan Tuhan, dan mau selalu hidup dalam praktek yang benar seturut dengan firman Tuhan. Itulah yang berperkara dengan firman Tuhan. Yang berikutnya sebagai perenungan, adanya kesusahan, adanya penderitaan
Itu akibat dari dosa. Dosalah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Nah, saatnya kita menginginkan pengampunan dari Tuhan, ya. Ini akan memberi perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Jika ada kesediaan untuk ditegur, hidup kita akan mendapatkan anugerah. Jika ada kesediaan untuk merubah seantero hidup kita, dalam arti mau memiliki hubungan yang baik, mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, di sanalah hidup kita penuh dengan arti. Nah, tentunya bagi Inang ini sangat diharapkan dalam kehidupan hari-hari ini, ya. Sehingga umpamanya ada kesedihan, ada kesediaan kita selalu untuk ditegur oleh firman Tuhan, kesedihan itu bisa berubah menjadi sukacita. Penderitaan itu bisa berubah menjadi kelegaan. Makanya firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, karena Tuhan akan melegakan. Sumber dosa jika kita tidak mau hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Sumber dosa jika kita tidak mau hidup baik dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pasti dibutuhkan komitmen kerja keras kita untuk selalu mau hidup berdampingan dengan Tuhan. Dalam cara bagaimana hiduplah dalam kebenaran, rindu mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, harus hidup dalam praktek yang benar dan taat kepada Allah. Dengan demikian, cepat atau lambat, seandainya kita jatuh ke dalam dosa, kita akan diperbaharui dengan bantuan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kiranya seksi Inang tetap semangat dalam menjalankan peran-peran kita dimanapun kita berada, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah pekerjaan, dan di tengah-tengah pelayanan gereja. Karena Tuhan melihat dari segala sesuatu yang kita kerjakan, yang produknya murni dari hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan memperbaharui dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Penduk kita utama tonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu domaya somani pargugoy ham hanami menjaluhon hatamu secara khusus seksi Inang kuria mogekabes tambun pargogoy ramot kokam ase tetap gulu rossi haganu sura-sura nih perdalanan ni guluh nami tetap bahen hasangapon bani goranmu. Hari-hari ini kami sering juga tergoda jatuh dalam keluhan dan berbagai banyaknya kesulitan, sehingga hanami lang sirsir berkomunikasi, memiliki hubungan intim dan mengguluh ibaga sasitongan terlebih taat kubamu. Nalanya bani panorang on iozurham seboy guluh nami melimpah dalam kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan maningon sirsir hanami roh kubamu. Kolong matemu Bapa, pasu-pasuham keluarga nami, pasu-pasuham guluh nami, tetap bagian dari haluahon nahumbamu, tetap isyukuri nami marhite tindakan-tindakan nyata. Manamion matunggu nami, tungguin pondos kanami marhite nakmu, Yesus Kristus sipaluah kanami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Rohani Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta
hidupku berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tutup kita ibadah penelan Alkitab seksi inang Martonggo Mahita. Makasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu ya somane pergugoy ham hanami. Boy ijalo hanami hasit tongan na humbamu. Ase boy hanami paubah uhur. Anjana marhitehon na paubah uhur jupah kanami pasu-pasu na baru na humbamu. Galangan rosi guluh nami dumayon doskop kanami hubamu. Jalo hamma pamujian rosi galangan nami on bahin hasangapon bani goranmu. Holong matimu Bapa untuk peran-peran selanjutnya harap kami Tuhan manamar khorja. Ase guluh nami bayan hasangapun baniguranmu. Cana sekaligus parohkon malas nyuhur sukacita na humbamu. Bani haganuk perdalanan nasihol khorja ulon nami bani guluh berikut ni. Manami Tuhan matunggo nami tunggo ni pondos kanami marhitenakmu. Yesus Kristus si paluah kanami. Amin riak maita martunggo marhite tunggo na niazarkon ni Tuhan Yesus. Ang Bapa namin ay naguri atas sa napapasing maguranmu. Say roh maharajaunmu, say saud marosunurmu inaguri tong ahonson na inaguri atas. Beri amaban nami sa darion haguluan ari-ari. Sasap kamadusa nami sumang panasak nami. Banidusan na suman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bobay hang huparlazuan. Paluak kam mahanami humbani pangago. Ay hamdo si madahara jaon. Pakun haguguhon. Apa sangapon sa dukah ni dukah ni. Amin. Jalo na siyam mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong nyati ni na ibata Bapa. Apa parsoran nito ni napasing na makasomani na siyam haganupan. Amen.